Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Cahya Maulana dengan NPM 1042302. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem akuntansi. Metode pengembangan sistem akuntansi merupakan pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi akuntansi. Terdapat berbagai metodologi yang dapat diterapkan, masing-masing dengan karakteristiknya dan keunggulannya tersendiri. Ada beberapa metodologinya, diantaranya satu, System Development Life Cycle atau singkatannya yaitu SDLC. SDLC merupakan metode tradisional yang terdiri serangkaian langkah terstruktur dan mengembangkan sistem informasi. Langkah-langkahnya yang pertama itu analisis sistem, yaitu di mana mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pengguna dan sistem spesifiknya. Kemudian desain konseptual, yaitu mengembangkan alternatif desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang selanjutnya desain fisik, yaitu membuat spesifikasi rinci dengan mengembangkan perangkat lunak. Kemudian ada implementasi dan konferensi, melaksanakan sistem baru dan melakukan pelatihan bagi pengguna. Kemudian itu mengoperasikan dan memelihara, melakukan pemeliharaan dan evaluasi berkala terhadap sistem. Nah, keunggulannya yaitu terletak pada keteraturannya, tetapi dapat menjadi kekurangan fleksibel jika terjadi perubahan kebutuhan di tengah pengembangan. Kedua itu Agile methodologies. Agile adalah pendekatan yang menekankan interaksi antara tim dan respon cepat terhadap perubahan. Metodologi ini cocok untuk lingkungan yang dinamis, di mana kebutuhan pengguna mungkin bisa berubah dengan cepat. Kelebihan dari Agile metodologis ini termasuk kemampuan untuk menghasilkan fungsionalitas dengan cepat dan mengalami perubahan secara efisien, meskipun dapat menimbulkan tantangan dalam predictabilitas desainnya. Kemudian yang ketiga yaitu Business Process Management atau singkatan dari BPM. BPM ini fokus pada peningkatan proses bisnis melalui pemodelan, analisis, dan optimal alur kerja yang ada. Metodologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang berhubungan dengan akuntansi, yaitu menjadikan relevan dan dalam konteks pengembangan sistem akuntansi. Kemudian yaitu yang keempat, ada pendekatan modular. Pendekatan ini memecah sistem besar menjadi beberapa modul kecil yang lebih mudah dikelola untuk pengembangan. Setiap modul dapat dikembangkan secara terpisah, memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kemudian ada pengembangan total sistem, yaitu pendekatan ini berfokus pada pengembangan sistem secara menyeluruh daripada hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Hal ini memastikan bahwa semua komponen sistem berfungsi secara harmonis dan saling mendukung. Kemudian yang terakhir ada pendekatan evolusioner, di mana metode ini mengembangkan sistem secara bertahap, memungkinkan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna dan perubahan kebutuhan bisnis. Ini sangat berguna dalam situasi di mana masyarakat tidak sepenuhnya jelas di awal proyek. Nah, jadi pemulihan metode pengembangan sistem akuntansi harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi, kompleksitas proyek, serta dinamika kebutuhan pengguna. Dengan memahami berbagai metodologi ini, organisasi dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuannya, mengembangkan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.